Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ibu Nugroho, NPM 2180 1011 214, seperti itu. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang akidah dan akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah itu akhlak yang tercela? Di sini pengertian akhlak tercela atau akhlakul mazmumah yaitu akhlak yang tidak terpuji ataupun akhlak yang buruk. Akhlak ini memiliki sifat ataupun sikap yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang akhlak yang tercela, diantaranya riya dan nifak. Nah, riya yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, bisa berupa barang maupun perbuatan baik yang dilakukannya. Contohnya nih, kita mempunyai barang bagus, setelah itu kita memperlihatkan barang ini kepada orang lain, seperti itu. Dengan maksud agar orang lain dapat melihat dan akhirnya memuji. Hal yang sepadan dengan riya adalah sum'ah, yaitu berbuat kebaikan agar kebaikan itu didengar orang lain dan dipujinya, walaupun kebaikan itu berupa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sama'a Allah bihi wa man yuro'illah bih." Yang artinya, barang siapa yang berbuat baik karena ingin didengar oleh orang lain, dalam kurung sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya kepada orang lain. Dan barang siapa yang berbuat baik karena ingin dilihat orang lain, dalam kurung riya, maka Allah akan memperlihatkannya kejelekannya kepada orang lain. Nah, di sini maksudnya barang siapa yang memperlihatkan sum'ah, ya, memperlihatkan perbuatan baiknya agar bisa dilihat orang lain, agar orang lain itu memuji kebaikannya, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya kepada orang lain. Dan di sini riya juga sama artiannya. Barang siapa yang berbuat baik karena ingin dilihat oleh orang lain, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya kepada orang lain, seperti itu. Dan Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 142. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum idza qamu ila sholawati qamu la yura'una nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, maka mereka berdiri dengan rasa malas. Mereka bermaksud riya, dalam kurung, dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit. Maksud dari ayat di sini, maksud dari artian di sini, Allah, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Nah, ketika orang-orang munafik itu telah menipu Allah, maka Allah akan membalas tipuan mereka dengan cara apapun itu. Dan apabila orang-orang munafik ini ingin mendirikan sholat, maka mereka akan melakukan sholat dengan rasa malas. Nah, mereka bermaksud riya di hadapan manusia,
dan mereka tidak menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Jadi mereka riya di depan hadapan manusia, dan mereka tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala, atau menyebut Allah Subhanahu wa taala hanya sedikit sekali, mungkin hanya beberapa. Contoh perbuatan riya. Yang pertama ya, seseorang yang telah bersedekah kepada yayasan dan meminta ketua yayasan supaya orang yang bersedekah tadi disebutkan atau diumumkan kepada orang lain bahwa dirinya telah bersedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa dan memamerkannya atau menonjolkannya kepada semua orang. Yang ketiga, orang yang telah menunaikan ibadah haji tahun ini dan akan menunaikan haji lagi di tahun depan dengan maksud agar mendapat gelar haji dan dipuji orang lain, menampak-nampakkan perbuatan kebaikan agar orang lain mau menghormati, menyanjung, mensegani ataupun membantunya. Untuk contoh yang pertama, bersedekah kepada yayasan. Sebenarnya bersedekah kepada yayasan itu kita memberikan bagian harta yang kita punya, atau kita menyumbangkan harta yang kita punya kepada yayasan tersebut dengan tujuan untuk membantu yayasan tersebut, untuk mengembangkan yayasan tersebut, untuk memfasilitasi yayasan tersebut agar yayasan tersebut itu layak untuk dihuni dan layak untuk dipakai. Nah, sedangkan jikalau kita memberikan sedekah kepada yayasan dan kita meminta agar ketua yayasan tersebut mengumumkan bahwasannya saya udah menyumbang beberapa misalkan, itu tidak boleh, itu perbuatan riya. Terkecuali kita tidak meminta ketua yayasan untuk mengumumkan, dan kita di sini bersedekah kepada yayasan tersebut dengan rasa ikhlas, rasa tulus hati, dan ketua yayasan tersebut mengumumkan kepada orang-orang bahwa kayak gini, itu insya Allah tidak apa-apa, karena tujuan dari kita bersedekah kepada yayasan di sini ingin membantu, bukan ingin pamer harta. Nah, untuk yang kedua, kecerdasan yang luar biasa. Nah, untuk kecerdasan yang luar biasa, contohnya ketika kita mempunyai kecerdasan yang sangat tinggi, yang luar biasa, dan itu kita gunakan kecerdasan tersebut dengan hal-hal yang tidak baik, seperti kita menggunakan kecerdasan kita di depan umum. Misalkan kayak ada lomba matematika, setelah itu yang lain tidak bisa menjawab, habis itu kita mengangkat tangan kita dan kita menjawabnya dengan rumus-rumus yang kita punya, yang kita hafal. Setelah itu kita memamerkannya kepada semuanya agar semuanya itu bisa tahu bahwasanya kita itu pintar, seperti itu. Nah, yang ketiga, orang yang sudah menunaikan haji. Nah, misalkan nih kemarin teman saya sudah menunaikan haji, dan di tahun depan dia ingin menunaikan haji agar ia mendapatkan gelar haji dan dipuji oleh banyak lain. Nah, seperti itu. Sedangkan menunaikan haji itu merupakan syarat bagi orang Islam, dan jikalau bisa menunaikannya hanya sekali kalau bisa. Jikalaupun itu bisa 2 kali, mungkin itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, menampakkan perbuatan kebaikan agar orang lain menghormati. Nah, itu seperti menonjolkan perbuatan baik agar orang lain melihat.
Akibat buruk perbuatan riya. Yang pertama, menghapus amal baik, mendapat dosa besar karena riya, termasuk perbuatan syirik kecil. Tidak selamat dari bahaya kekafiran karena riya sangat erat hubungannya dengan sikap kafir. Hatinya menjadi sempit, dan yang terakhir, menjadikan pribadi yang sombong. Nifak secara bahasa berasal dari kata nafiko al-yarbu, yang artinya lubang hewan sejenis tikus. Lubang ini ada dua, ia bisa masuk ke lubang satu kemudian keluar lewat lubang yang lain. Demikianlah gambaran kedua orang-orang munafik. Satu sisi menampakkan Islamnya, tetapi di sisi lain ia amat kafir dan menentang kepentingan agama Islam. Secara istilah, nifak adalah perbuatan yang membunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan perilaku seperti ini. Pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatannya. Firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Yang artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman, dan bila mereka kembali kepada syaitan, mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Nah, di sini maksud dari artinya, dan apabila orang-orang munafik berjumpa dengan orang-orang beriman, orang-orang munafik mengatakan kami telah beriman, dan bila mereka kembali kepada syaitan, mereka mengatakan kepada syaitan tersebut, sesungguhnya kami sependirian denganmu, kami hanyalah berolok-olok. Nah, sependirian denganmu di sini, mereka sependirian satu tujuan dengan syaitan, dan mereka hanya berolok-olok di depan orang-orang yang beriman. Nifak dibagi menjadi dua, nifak i'tiqadi dan nifak amali. Yang pertama, nifak i'tiqad adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Nah, selanjutnya nifak amali adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam perbuatan. Ciri-ciri perbuatan nifak: tidak mampu menegakkan sholat kecuali dengan malas-malasan ia merasa ragu terhadap balasan Allah di akhirat. Malas-malasan mengerjakan sholat. Yang kedua, hanya berzikir jangka pendek, yaitu hanya kekayaan duniawi semata. Jadi dia berzikirnya hanya untuk kekayaan duniawi. Yang ketiga, terbiasa dengan kebohongan, ingkar janji, dan khianat. Yang keempat, tidak mampu beramal ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima, seringkali dalam pembicaraannya menyindir dan menyakiti Nabi Muhammad SAW atau Islam. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, karena kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran ala minkum. Lastu bi khairin minkum wa lastu bi ahsani minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.